Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja acara bertabur Quran ini sejak di Sentul kemarin kita laksanakan. Sebelumnya kita tidak adakan di pengajian akbar ini, ibu-ibu ya. Kita ceramah intinya adalah ustadz yang kita undang. Nah, 2 pengajian akbar terakhir ini kita pakai acara ini karena ada usulan dan saya pandang bagus. Kita selama setiap pekan kan pengajiannya bertabur Quran, tadabbur Quran. Lalu kemudian mengapa ketika pengajian akbar kita tidak lakukan itu? Nah, maka itu ibu-ibu sekalian, kita harapkan bawa Quran kemarin ya. Tapi tidak apa-apa, hari ini insya Allah ayat yang kita akan tadaburi adalah surat yang kita hafal insya Allah, yang kaitannya dengan acara kita atau saat ini tepat tanggal 12 Rabiul Awal, di mana ada peristiwa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrahnya Rasulullah juga tanggal 12 Rabiul Awal, dan wafatnya Rasulullah SAW juga tanggal 12 Rabiul Awal. Maka nanti temanya terkait dengan itu. Sebelum itu perlu kami sampaikan terutama kepada Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat dan para ustadz sekalian, bahwa setiap pekan ada yang setiap minggu Ustadz, ada yang 2 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Yang 3 bulan sekali itu di Kandis. Ada dah uang Kandis datang, uang santapan. Ada kata ya. Nah, yang 2 sebulan sekali di TPI Indralaya ada, sudah datang? Ada, alhamdulillah. Yang di Indralaya Utara, Segonang Jaya juga hadir? Alhamdulillah, merah-merah ya. Nah, itu yang 2 sebulan sekali Ustaz ya. Ada yang 2 minggu sekali, unit 1 Rengas, tuh yang ungu-ungu. Kemudian Sentul, duluan sekali datang ya. Nah, sisanya ada 1 lagi yaitu bapak-bapak di rayon 1 dan 2 Desa Burai. Barangkali mereka sudah izin kemarin karena di lahan ya. Tapi mungkin ibu-ibunya ada tak? Ibu-ibu rayon 1 ada yang datang? Sisanya setiap minggu sekali kami kumpul Ustaz, kita mentadabbur Al-Quran dari Al-Fatihah. Kemudian berikutnya kita lanjutkan dengan 1 makro setiap pertemuan. Dan yang paling jauh itu sudah surat Yusuf. Surat Yusuf makro yang keempat, yang ketiga. Mana tayang atap? Nah, yang tayang atap Ustaz, unit 3. Surat Yusuf. Sebenarnya kisah Yusuf ini berkaitan erat juga dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Ada kemiripan. Ya. Nah, jadi ini yang kita lakukan setiap pekan dan kita berazam, bertekad kita akan tadabbur Quran sampai tamat atau umur kita yang tamat. Ya. Ada 2 kemungkinan. Quran ini kita tamatkan, kita khotamkan, atau Allah mengkhotamkan kita dulu. Milih yang mana, Bu? Ya, Qurannya dikhotamkan insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur seperti Rasulullah SAW belum Allah wafatkan, sebelum beliau selesai mentadabburi Al-Quran. Ya, menerima wahyu terakhir Al-Quran. 63 tahun. Ya, di bulan Zulhijjah. Lalu Rabiul Awal dia wafat. Minimal kita berharap seperti itu. Kalau bisa tekad kita berharap pada Allah, 1 kali khotam, kemudian kita mampu mengkhotamkan yang kedua kali, ketiga kali dan seterusnya. Ya, amin rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mentadabburi Al-Qur'an secara singkat karena setengah jam lagi kita akan sholat asar. Surat Ad-Duha dan Alam Nasrah. Silakan yang belum hafal dibuka Al-Qur'annya, mushaf Al-Qur'annya, surat Ad-Duha dan Alam Nasrah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Ad-duha ini, Alam Nasroh ini ada asbabun nuzulnya. Tuh saya tulis di situ. Coba coba ya. Bahwa ketika Rasulullah SAW di dalam perjuangannya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana dia inilah yang menjadi pokok mengapa dia diutuskan ke dunia ini. Mengemban risalah, menyampaikan kebenaran, mengajak kembali umat menuju jalan yang benar. Karena selama itu ya umat ini banyak yang tersimpang. Ka'bah saja dikelilingi lebih kurang 360 patung. Luar biasa. Ya. Dan banyak kejahilian yang terjadi pada masa itu. Lalu Allah utus Nabi Muhammad SAW, dan setiap ini sunatullah memang ya. Ketika ada yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, atau ketika ada siapapun yang kemudian tergerak hatinya menyampaikan kebaikan, maka niscaya dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima berbagai ujian dari orang lain, termasuk dari bangsa jin ya, dan juga bangsa manusia. Jadi begitu banyak upaya yang dialami oleh Rasulullah SAW, upaya kaum kafir Quraisy untuk menghentikan ini, diintimidasi dan lain sebagainya, sampai suatu ketika ibu-ibu ya, Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita, kemudian dia dikatoi oleh wanita ini. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang sakit. Dalam hadis disebutkan 2 hari atau 3 hari beliau tidak bisa bangun. Lalu ketika itu dia didatangi oleh seorang wanita, kemudian dikatoi bahasa kita tadi. Bahasa kitanya, Muhammad, rasulullah, sekarang ini setanmu sudah meninggalkan engkau. Katanya Allah itu dikatakan setan oleh wanita ini. Setanmu telah meninggalkanmu. Ya. Seperti itu yang terjadi. Karena memang Bapak Ibu Ta'ala, pada saat itu wahyu itu sudah lama tidak turun. Ya. Sudah beberapa waktu tidak turun wahyu itu. Padahal sebenarnya kalau ada masalah langsung turun wahyunya. Wahyu Allah SWT. Nah pada saat itu wahyu Allah itu lama turunnya. Kemudian dia dikatoi oleh wanita ini, bahwa setan, katanya, Allah Tuhanmu telah meninggalkan kau Muhammad. Ya, engkau tidak ada lagi pembelaan terhadapmu dan lain sebagainya. Lalu kemudian Allah turunkan wahyu setelah dia dikatoi tadi, dikatakan oleh wanita tadi bahwa Allah telah meninggalkan Muhammad. Turunlah surat Ad-Duha dan surat Alam Nasroh. Wad-Duha ini kebanyakan bagi kita menyangka bahwa ayat spesial dibaca di waktu duha. Padahal ceritanya seperti ini. Apa isi Wad-Duha ini, Bapak Ibu Ta'ala? Mari kita baca dulu ayatnya, baru kemudian kita baca terjemahnya, ya, dari Wad-Duha sampai ke Alam Nasroh. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Aduh, di teksnya. Kita baca terjemahnya Bapak Ibu. Ya Allah, kami semua memohon kepadamu perlindungan dari segala godaan syaitan, dari segala gangguannya, dari segala kejahatannya, dari segala gangguan dan tipu dayanya, baik syaitan dari bangsa jin maupun syaitan dari bangsa manusia yang terkutuk. Ya Allah, kami menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu Muhammad tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu, yang akhir itu, yang kesudahan itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia rizki kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang anak yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan engkau petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku zalim, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan atau hendaklah engkau bersyukur.